Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah dan teman saya Diki Aditya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara menjelaskan sistem. Sebelum saya menjelaskan cara menjelaskan sistem, di sini kita harus mengetahui apa itu pengertian sistem. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Subsistem adalah sistem di dalam suatu sistem, di mana sistem berada pada lebih dari satu tingkat. Suatu sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Sistem yang lebih besar itu adalah supersistem. Cara menjelaskan sistem dibagi menjadi dua. Yang pertama, pandangan sistem dari luar dan dalam. Yang kedua, sistem sebagai konseptualisasi manusia. Pandangan sistem dari luar dan dalam. Salah satu sumber utama kebingungan adalah kumpulan benda yang terorganisir. Sebuah sistem adalah apa yang dapat diberi istilah pandangan sistem di luar sana yang berkebalikan dengan pandangan sistem dari orang yang ada di dalamnya. Ketika saya berbicara tentang tata surya, saya membayangkan matahari dari ke-9 planetnya, di mana bumi adalah salah satunya dan bagaimana planet berhubungan dengan matahari dan satu sama lainnya dengan kekuatan gravitasi. Contoh pandangan sistem dari luar dan dalam. Sistem SMS banking dan internet banking adalah salah satu contoh pandangan sistem dari luar dan dalam. SMS banking adalah layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler, handphone, dengan menggunakan media SMS. SMS banking merupakan layanan yang disediakan bank menggunakan sarana SMS untuk melakukan transaksi keuangan dan permintaan informasi keuangan. Misalnya, cek saldo, mutasi rekening, pembayaran atau kartu kredit, dan pembelian pulsa isi ulang. Sistem sebagai konseptualisasi manusia. Dalam teks ini adalah jenis pandangan sistem dalam diri yang penting. Sistem dikenali sebagai konseptualisasi manusia, mereka tidak terjadi di dalamnya. Hanyalah pengamat manusia yang dapat melihat sesuatu sebagai sebuah sistem. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan tergantung pada pengamat yang melaksanakan studi terhadap sebuah sistem. Sistem sebagai konseptualisasi manusia didorong oleh kenyataan keutamaan sistem. Contoh sistem sebagai konseptualisasi manusia. Pelajar biologi yang mempelajari muara akan memandangnya sebagai sistem ekologi, di mana tumbuhan, serangga, dan semua jenis bentuk kehidupan akuatik berinteraksi satu sama lain dan dipengaruhi oleh gelombang. Insinyur yang bekerja untuk wewenang lokal juga akan memandangnya sebagai sebuah sistem pada faktanya. Sebuah subsistem dari sebuah sistem drainase air yang lebih besar di bawah manajemennya. Kakek atau si pelari akan sulit memandang muara sebagai sebuah sistem, sementara si pelajar biologi dan insinyur masing-masing melihat sebuah sistem yang berbeda. Tetapi ketika insinyur mengajar seorang peselancar angin ke muara, tidak akan melihatnya sebagai sebuah sistem, hanya sebagai sebuah tempat bermain yang menyenangkan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.